Bilang, kau ini mau daftar polisi kah atau tentara? Kau muka-mukamu tidak ada muka-muka polisi gitu. Biarpun saya tidak ada muka polisi, saya mau jadi polisi. Ya, dari situ saya kepikiran kenapa saya dibilang tidak ada muka-muka polisi begitu. Padahal saya pengen sekali jadi polisi dari dulu sampai sekarang. Ya, saya daftar tes ternyata jatuh. Di situ sudah kecewa, ternyata daftar polisi tidak gampang. Saya sudah kecewa di polisi, jadi saya tetap lanjut di tentara saja. Oke guys, di video kali ini kita lagi sama adik Asbi. Alur ceritanya dia ini sebenarnya dulu pingin jadi polisi, cuma rezekinya di tentara. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman hidup saya. Saya dulu itu kan dari kecil sudah pengen sekali jadi polisi, Bang. Dari kecil masih sekolah SD saya kasih tahu orang tua saya mau jadi polisi, jadi orang tua bilang, kalau kau mau jadi polisi kau sekolah baik-baik, kau belajar baik-baik. Ya sudah, saya belajar baik-baik untuk dengan niat untuk daftar polisi. Selesai SD saya lanjut SMP, selesai SMP saya niat masih tetap masih mau daftar polisi. Selesai SMP masuk SMK, niat tetap sama mau daftar polisi. Tidak ada niat daftar tentara. Tidak ada niat sama sekali daftar tentara. Yang cuma ada di pikiran itu polisi. Setelah selesai sekolah beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian selesai sekolah, saya sudah mulai urus, sudah mulai basic, belajar lari, renang, dengan cita-cita mau daftar polisi. Jadi tidak lama kemudian itu sudah mulai urus berkas, surat-surat apa di kantor polisi, ditanya mau daftar apa, mau daftar polisi. Ya, dikasih tips lagi, nah harus niat lebih tekun lagi, belajar yang betul, basic, lari, karena masuk polisi juga itu katanya tidak semudah kayak cari pekerjaan lain begitu. Ya, saya pulang dari situ saya belajar lagi, saya lari-lari lagi, habis itu urus surat-surat lagi, habis itu ke jenjang yang pendaftaran semakin dekat. Nah di situ karena pendaftaran semakin dekat kita semakin semangat ini, karena sedikit lagi kita daftar polisi. Setelah itu surat-surat semua sudah selesai, tinggal masuk di ini kan pertama kita di Polres kabupaten masing-masing. Ya, sampai di situ selesai tes apa, ya lanjut. Setelah itu sampai ke Polres mana itu saya tidak tahu juga, karena di situ dari Polres memang sudah kasih tahu, bilang kau ini mau daftar polisi kah atau tentara? Kau muka-mukamu tidak ada muka-muka polisi gitu. Biarpun saya tidak ada muka polisi, saya mau jadi polisi. Ya, dari situ saya kepikiran kenapa saya dibilang tidak ada muka-muka polisi begitu. Padahal saya pengen sekali jadi polisi dari dulu sampai sekarang. Ya, saya daftar tes ternyata jatuh. Di situ sudah kecewa, ternyata daftar polisi tidak gampang. Ya sudah, saya kasih tinggal. Tidak lama kemudian saya dengar lagi untuk pembukaan pendaftaran tentara itu dari Jateng. Saya sudah kecewa sama di polisi, ya sudah kasih tinggal polisi, saya daftar tentara. Itu pun daftar tentara dari urus berkas apa, ternyata susah, lebih susah lagi. Karena polisi. Iya, dari berkasnya lebih susah. Iya, dari berkas lain lebih susah. Apalagi kita tentara katanya fisik yang begitu, yang paling dominan itu fisik. Fisik, mental, saya urus. Pokoknya kalau ada kendala saya berdoa saja semoga apa yang dipersulit hari ini bisa menjadi ada balasannya untuk kedepannya begitu. Saya urus
daftar tes ternyata jatuh. Di situ saya pikir Pertama kali daftar tentara jatuh. pertama kali daftar tentara jatuh itu. Di situ saya berpikir ternyata daftar tentara juga susah. Tapi saya nekat di situ. Saya masih nekat. Pikiran belum kayak mau menyerah. Ini masih pertama. Saya dengar orang kadang 2 kali, 3 kali, 4 kali mendaftar baru bisa. Katanya kamu pengen sekali jadi polisi. Siap. Nah, gagal 1 kali jadi polisi kok langsung beralih di tentara. Iya. Tentara 1 kali gagal kok nggak ke polisi lagi. Saya suka kecewa di polisi. Jadi saya tetap lanjut di tentara saja. Karena saya suka kecewa di polisi karena daftar pertama jatuh di situ. Terus saya ada bahasa kamu tidak cocok jadi polisi gitu. iya, baru kata-katanya orang di polisi kalau kau tidak cocok jadi polisi. Kamu cocok di tentara. Iya, karena dulu itu saya kurus. Dari situ bilang ya sudah saya coba lagi tentara. Mulai daftar ulang lagi, urus surat-surat kembali, binsik, lari apa segala macam yang diteskan nanti saya sudah lakukan semua. Jadi tibalah pendaftaran kedua terbuka. Nah di situ saya minta doa kedua orang tua, minta doa restu untuk berangkat lagi daftar. Selama pendaftaran dikasih kemudahan. Di situ saya berpikir kenapa ini beda sekali waktu daftar pertama itu sangat susah. Sangat susah. Ini daftar kedua agak mendingan, kemana-mana kita sudah tahu. Habis ini kita harus ngapain, setelah ini kita kemana. Di situ semakin mudah saya rasa. Semakin mudah, tes, habis tes, pengumuman terakhir ternyata jatuh lagi. Jatuh lagi. Di situ saya pikir saya sudah dikasih mudah jalannya ini, tapi tetap jatuh. Saya berpikir lagi, ini saya sudah 2 kali gagal. Polisi 1 kali gagal. Polisi 1 kali. Tentara 2 kali gagal. Tentara 2 kali. Saya tanya ke orang tua, bagaimana ini? Saya sudah 2 kali jatuh di tentara. Terus orang tua bilang, kalau kau masih nekat memang mau sekali jadi tentara, kau coba 1 kali lagi. Dengan kata-kata itu coba 1 kali lagi, ya saya bagaimana? Dibilang serius, tidak dibilang kayak main juga. Bagaimana? Karena kita urus seadanya saja begitu, acu-acu begitu. Ya tembus tidak. Ya mulai tes biasa saja. Tidak ada kayak rasa-rasa tegang apa masuk tes, karena kita kan sudah lalui semua tesnya. Masuk tes, selesai tes pertama sudah berkas, lolos berkas masuk kesehatan, lolos kesehatan, besoknya kerja, selesai kerja itu besoknya pantauan daerah. Setelah pantauan daerah itu saya tidak ada halangan apa-apa, padahal saya santai saja, tidak dibilang kayak sebentar garjas lagi, sebentar kesehatan lagi. Saya tidak ada rasa tegang apa-apa, karena saya sudah acu-acu. Tembus, tidak kembali. Saya tidak ada sekali kayak keseriusan sekali begitu, tidak. Ya saya tinggal jalani tes. Ikuti alur lah. Ya ikuti alur begitu. Ya, setelah pantauan daerah ya tembus masuk ke pusat. Nah di situ di pusat orang bilang ini kalau kamu sudah di pusat gini ibaratnya keinginan menjadi tentara itu sudah 50%. Istilahnya pakaian loren di badanmu itu sudah 50%. Di situ orang bilang 50%, saya masih biasa saja, acu-acu saja. Ya tes disuruh itu disuruh ini. Tidak ada kayak ketegangan apapun sedikit, tidak ada, los saja. Ya, setelah itu setelah semua tes semua tes untuk tes terakhir kalinya ini, untuk tes yang terakhir begitu. Di situ saya mulai tegang. Saya pikir saya sudah lalui semua ini, saya sudah selesai semua tes, tinggal pengumuman terakhir. Di situ saya berpikir kalau memang saya jatuh ya tidak apa-apa, karena saya daftar juga tidak terlalu niat begitu, acu-acu saja. Tapi kalau dibilang gagal ya saya tidak enak juga, masa 3 kali gagal. Saya di situ sambil berdoa sudah. Pengumuman katanya besok pengumuman malam ini, ya saya kasih tenang perasaan dulu, tenang, tidur cepat supaya tidak kepikiran begitu. Tidur. Habis itu ini yang bunyi
Terompet pagi lah begitu. Terus bangun. Gitu. Sedikit lagi pengumuman, kita sudah tahu ini lulus ini tidak. Di situ katanya di penyampaiannya jam 8 kita sudah pengumuman. Nah, jam 8 itu kita jam 7 sudah tembak di lapangan itu panas-panasan apa. Tunggu pembacaan aja. Tunggu pembacaan begitu. Sampai beberapa jam kemudian dari jam 8 tidak diundur ke jam 9. Jam 9 diundur ke jam 10. Jam 10 diundur ke jam 11. Habis itu bilang nanti setelah istirahat ini, setelah sholat baru diumumkan. Nah, setelah sholat ini kita selesai sholat langsung saja ke lapangan, tidak ada yang pergi kemana-mana. Habis itu penyampaiannya jam 1 sudah diumumkan. Nah, kita semula ini kumpul tegang-tegang ini. Karena disitulah yang paling terakhirnya itu siapa yang lanjut pendidikan, siapa yang kembali. Nah, setelah di situ sudah mau jam 1 pelatih datang lagi. Katanya itu jam 1 tidak jadi lagi diumumkan, nanti setelah jam 2. Diundur. Di situ semakin tegang kita. Kita pikir ini permainan apa yang dilakukan sama pelatih ini, sama orang-orang ini. Dari awalnya jam 8 sampai jam 2 belum. Jadi nanti setelah sholat asar baru diumumkan. Nah, di situ sudah tidak diundur lagi. Di situ dibacakan siapa-siapa yang tembus, siapa-siapa yang tidak. Jadi pertama disebut itu tidak ditentukan dulu bila yang disebut namanya tembus, lanjut pendidikan yang disebut jatuh. Tidak, dia cuma langsung sebut nama yang disebut pisahkan diri begitu. Jadi yang sudah sebut nama pisahkan diri. Habis itu saya nama tidak disebut. Dan saya pikir ini, saya bertanya ke satu teman, ini biasanya yang disebut tembus kah atau yang disebut jatuh? Saya pun teman juga dia bingung. Saya sumpah kali daftar ini beda-beda. Kemarin saya daftar pertama yang disebut itu tembus, yang tidak disebut pulang. Dia daftar kedua beda lagi, yang disebut itu jatuh, yang tidak disebut tembus. Jadi dia bilang saya tidak bisa tentukan yang mana tembus yang mana tidak. Jadi kita terima nasib saja. Karena di situ imbang, masih ada masing-masing 200 lebih. Jadi kita bingung, coba sedikit yang disebut pasti dia jatuh. Tapi ini imbang. Jadi kita bingung. Saya dari awalnya cuacu di situ cuma tegang juga. Saya dari kemarin ini santai terus, tapi sekarang kenapa saya tegang begitu? Jadi saya pikir, saya semakin tegang juga ini dengan pengumuman begini ini. Di sini kita tentukan ini siapa yang lanjut pendidikan, siapa yang tidak. Jadi setelah semua disebut namanya, dia diperintahkan merapat ke aula. Nah, nanti di aula disampaikan. Kita yang di lapangan ini belum tahu apa-apa ini di lapangan. Yang di aula orang sudah menangis semua. Jadi kita, orang di aula ini di luar sudah menangis semua ini. Sedangkan kita di lapangan ini masih panas-panasan ini. Nggak tahu mau bagaimana. Jadi setelah yang keluar semua di aula, dia dipersilakan kembali ke bara untuk ambil tas sama perlengkapan sama ember, gayung, sapu. Diperintahkan. Jadi ada saya teman lagi bilang kayaknya ini lanjut pendidikan karena dia sudah ambil perlengkapan. Dia sudah ambil perlengkapan, jangan sampai dia lanjut pendidikan. Jadi setelah perlengkapannya semua dikasih kumpul, nah di situ kita ditanya lagi, kita bagaimana nih, kita jatuh kan tidak ini? Karena yang lain sudah ambil perlengkapan, kita belum, ini masih di sini menunggu. Jadi saya teman yang satu bilang, biasanya dulu itu kalau dia sudah ambil perlengkapan itu berarti dia persiapan pendidikan. Nah di situ saya mulai, tidak ada harapan lagi. Saya kecewa. Kamu mikir jatuh berarti? Iya, mikirnya jatuh. Bagaimana tidak? Ini sudah ambil perlengkapan, persiapan mau serpas ke secata begitu. Sedangkan kita masih duduk-duduk ini menangis apa. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Jadi saya bilang ya sudah pasrah. Karena ya mungkin belum rezeki begitu. Saya berpikir di situ saya tidak akan daftar lagi. Saya sudah nekat di situ, saya tidak mau daftar lagi. Terakhir. Saya terakhir daftar itu saya tidak mau susah-susah lagi. Jadi setelah itu kita yang tidak disebut tadi dipersilakan berdiri, yang bawa perlengkapan berdiri. Jadi habis itu pelatih sampaikan, yang komandannya di situ dia sudah sampaikan. Dia bilang selamat untuk yang
yang di sebelah yang tidak disebut namanya kalian dinyatakan lulus. Di situ semua menangis. Karena awalnya kita sudah tidak ada harapan ini. Menangis. Dikira jatuh ya. Iya, dikira jatuh gitu, Bang. Menangis semua. Saya tidak rasa jatuh air mata. Tidak nyangka ya. Iya, senang bahagia. Senang gitu. Saya tidak rasa air mata jatuh. Di situ saya bisa betul-betul sudah bisa dibilang jadi begini juga. Tapi setelah saya lalu itu ternyata di mana kita jika mendaftar itu kayak terlalu niat, terlalu semangat begitu. Malah kecewa. Pas jatuh kecewa berat. Iya. Tapi di saat kita kayak biasa saja ikuti alur, pas tembus itu baru kayak merasa senang sekali gitu. Dan sudah lanjut pendidikan sudah. Oke, begitu aja. Iya, Pak. Nanti 5 bulan kemudian baru kembali lagi. Itu sedikit perjalanan cerita saya dari awalnya mau daftar polisi, tapi ujung-ujungnya rezeki di tentara. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan dulu untuk waktu ini. Sekian dan terima kasih. Saya prajurit 2 Hasbi dari Sulawesi Selatan, Makassar, bagian Jeneponto. Terima kasih. Ngura juga irende na dari polisi na tembus di Tantaraya. Kama menjaga pun ada kan.